seperti disebutkan bahwa CSR, Corporate Social Responsibility, adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di sekitar operasionalnya dengan tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan kesejahteraan masyarakat. Jadi saudara-saudara sekalian, konsep CSR ini bagus sekali, dan meskipun itu bermula juga dari orang-orang Barat mengenai kewajiban dari sebuah perusahaan untuk care, untuk memberikan perhatian kepada lingkungan, terutama lingkungan sosial ya. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dibantu, itu perusahaan yang bersangkutan harus memberikan bantuan. Jadi ini merupakan semacam kepedulian dari perusahaan kepada lingkungannya, terutama masyarakat ataupun publik. CSR bukan amal semata, tapi investasi strategis dalam keberlanjutan sosial, lingkungan, dan bisnis itu sendiri. Ya, itu pengertian mengenai CSR secara umum. Baik, kemudian mari kita lihat mengenai landasan hukumnya di Indonesia. Tentu saja masing-masing negara punya landasan hukum kenapa CSR itu perlu dilaksanakan. Nah, untuk Indonesia landasan hukumnya adalah ini seperti kita lihat, yaitu Undang-Undang 40 2007, Undang-Undang 32 2009, Peraturan Menteri BUMN ya, 2023. Dikatakan bahwa prinsip hukum CSR bukan pilihan sukarela semata, tapi kewajiban moral dan hukum bagi perusahaan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Jadi CSR itu sebetulnya sih konsepnya bukan hanya sekedar sukarela, tapi kewajiban moral ya. Bukan sukarela tapi kewajiban moral, saya juga bingung maksudnya bagaimana. Pertanyaannya adalah, apabila ada kemudian suatu perusahaan yang tidak melaksanakan, terus gimana dong? Kewajibannya dari segi apa kita bisa menuntut? Kan harusnya ada semacam payung hukumnya ya. Tidak boleh pilihan sukarela tapi kewajiban moral gitu. Tapi harus semacam ada payung hukumnya. Jadi kemudian mengenai CSR punya prinsip utama, yaitu sustainability, keberlanjutan, relevansi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, serta integrasi dengan bisnis inti. Diterangkan di sini bahwa yang dimaksud dengan sustainability adalah program CSR harus berdampak jangka panjang, bukan sekedar bantuan satu kali. Jadi para mahasiswa sekalian, saudara-saudara, CSR itu adalah biasanya berupa kegiatan ya, program yang diserahkan kepada masyarakat, entah masyarakatnya berupa yayasan atau kemudian RT RW terserah lah, dilaksanakan, tetapi kemudian program-program tersebut harus di bawah bimbingan perusahaannya. Jadi antara perusahaan dan halayak atau publik itu selalu terkait. Contoh, pelatihan UMKM bukan hanya memberi modal, tapi membangun kapasitas dan akses pasar. Jadi misalkan contoh ya, misalkan ada semacam UMKM di sekitar si perusahaan A. Nah, jadi karena mereka sudah bekerja sama, maka perusahaannya itu bisa memberikan arahan, kemudian memberikan suggestion, bimbingan, baik itu terkait modal dan juga mencari akses pasarnya. Kemudian
mengenai relevansi. Jadi CSR ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan real masyarakat, bukan proyek mercusuar. Idealnya begitu. Ini bukan suatu proyek mercusuar yang hanya sekilas kemudian heboh, gegap gempita, habis itu terus hilang. Contohnya di daerah krisis air, bangun sumur bor, bukan lapangan futsal. Ya, oke. Dan sebagainya. Ya, kemudian yang prinsip berikutnya yaitu prinsip utama partisipatif, melibatkan masyarakat dalam penerapan atau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Contoh masyarakat desa untuk menentukan prioritas program CSR. Prinsip utama lainnya yaitu transparansi dan akuntabilitas, publikasi alokasi dana. Jadi karena CSR itu harus transparan dan dipublikasikan. Jadi publikasi alokasi dana, capaian dan dampak secara terbuka. Contohnya laporan berkelanjutan yang diaudit pihak ketiga. Juga yang kelima, prinsip utama integrasi dengan bisnis inti. CSR selaras dengan core bisnis perusahaan, creating shared values. Perusahaan sawit misalnya, program agroforestry, kemudian bank, literasi keuangannya. Baik, saudara sekalian, kemudian mari kita lihat dimensi CSR, triple bottom line. Jadi dimensi CSR ini ada beberapa, yaitu dimensi lingkungan, sosial ekonomi, pendidikan, kemudian kesehatan, budaya, tata kelola, atau ya kurang lebihnya manajemen gitu ya. Jadi kalau terkait dengan dimensi lingkungan, fokusnya pada pelestarian alam dan mitigasi iklim. Contohnya reboisasi, pengelolaan limbah, energi terbarukan, konservasi biodiversitas. Kalau dimensi sosial ekonomi, fokusnya pada pemberdayaan masyarakat, pelatihan UMKM, beasiswa, infrastruktur desa, akses modal. Ini contohnya. Kemudian untuk dimensi pendidikan adalah peningkatan SDM, fokusnya beasiswa, pelatihan guru, digitalisasi sekolah, literasi digital. Dan dimensi CSR kesehatan, yaitu akses layanan kesehatan seperti posyandu, ambulans desa, vaksinasi massal, sanitasi layak. Kemudian dimensi budaya adalah pelestarian warisan lokal, contohnya festival budaya, pelatihan seni tradisional, dokumentasi kearifan lokal. Dan yang terakhir yaitu dimensi tata kelola, dimensi manajemen, fokus pada etika bisnis dan anti korupsi. Contohnya whistleblowing system, pelatihan integritas dan transparansi pengadaan, transparansi pengadaan. Berikutnya adalah apa yang dikatakan sebagai model implementasi CSR, yaitu ada filantropi model tradisional, fokus pada bantuan sosial, sumbangan, santunan, pembangunan fasilitas. Kelemahannya adalah dampak jangka pendek, ketergantungan masyarakat. Ini filantropi ini tradisional.
Kemudian model lain adalah strategic model. CSR terintegrasi dengan strategi bisnis untuk menciptakan nilai bersama. Contohnya Unilever dengan program sustainability yang sejalan dengan program ramah lingkungan. Ada juga model creating shared values. Jadi nilai bersama yang diciptakan. Inovasi bisnis yang sekaligus menyelesaikan masalah sosial. Kemudian model yang lain adalah community development model, yaitu pemberdayaan masyarakat sebagai mitra bukan objek. Baik, berikutnya adalah ini studi kasus ya, studi kasus CSR PT Unilever. Nanti bisa kalau studi kasus silakanlah bisa dibaca sendiri. Juga ini studi kasus lokal Freeport Indonesia di Papua. Hasil dan tantangan capaiannya. Ini yang studi kasus tadi ya. Baik, ini yang menarik adalah ada tantangan dalam implementasi CSR. Tantangannya CSR sebagai pencitraan, greenwashing. Solusinya fokus pada dampak nyata. Libatkan pihak ketiga untuk evaluasi independen. Tantangan berikutnya, minimnya partisipasi masyarakat. Bangun forum multi stakeholder sejak perencanaan, gunakan pendekatan budaya lokal. Jadi setelah memang namanya kegiatan CSR itu tidak ada standarnya, apapun juga bisa silakan. Nah, standarnya adalah kita lihat apakah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau hanya semacam proyek-proyek mercusuar, bisa berkelanjutan apa tidak, sekitar itu. Biaya implementasi tinggi, kolaborasi dengan pemerintah, LSM dan akademisi untuk berbagi sumber daya. Kemudian tantangan berikutnya, kurangnya regulasi yang mengikat. Nah, ini menurut saya ini menjadi kelemahan ya. Regulasinya itu tidak ada yang standar. Adopsi standar global tuh harus dicari standar globalnya, yaitu ISO 26000 GRI meski tidak diwajibkan. Kesenjangan antara CSR dan core bisnis. Integrasi CSR ke dalam strategi bisnis inti, shared values. Jadi saudara-saudara sekalian, setelah kita membicarakan beberapa hal mengenai CSR ini, kemudian ada best practices, yaitu 1. Lakukan social impact assessment, SIA, social impact assessment. 2. Bangun forum multi stakeholder, libatkan masyarakat, pemerintah, LSM dan akademisi. 3. Publikasi sustainability report. Kemudian 4. Jadikan masyarakat sebagai mitra bukan objek. Kelima, ukur dampak bukan hanya output. Keenam, integrasikan dengan SDGs ya. Kemudian akan kita lihat bagaimana sebetulnya manfaat CSR bagi perusahaan. Maksudnya bagi perusahaan bersangkutan ya. Jadi di sini ada namanya reputasi dan brand image atau branding image. Ada juga lisensi
sosial beroperasi, retensi dan motivasi karyawan, akses modal dan investasi, inovasi bisnis, dan keberlanjutan bisnis. Jadi kemudian ada semacam indikator dari CSR yang efektif. Indikatornya yaitu tata kelola, partisipasinya, dampak sosialnya, dampak lingkungannya, dan transparansinya. Nah, misalnya kebijakan CSR itu harus tertulis dalam segi pengelolaan atau manajemen. Struktur tanggung jawab jelas. Dia punya mekanisme pengaduan masyarakat. Kemudian dari segi partisipasi dikatakan 80% lebih masyarakat terlibat dalam perencanaan. Dampak sosialnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat mitra, penurunan angka kemiskinan, stunting di wilayah sasaran. Dampak lingkungan yaitu pengurangan emisi lembah terukur, rehabilitasi ekosistem pasca operasi. Baik, di sini dirangkum atau pengertian dari CSR tadi yang sudah kita bicarakan, yaitu bahwa CSR yang etis bukanlah biaya operasional, tapi investasi strategis dalam keberlanjutan sosial dan bisnis. Perusahaan yang unggul memahami bahwa lisensi sosial untuk beroperasi lebih penting daripada lisensi administratif. Kepercayaan masyarakat adalah aset yang tak kasat mata, yang tak ternilai, dan keberlanjutan bisnis tadi di mana ya? Oh, oke. Kita ada subtopik berikutnya, yaitu syarat bagi tanggung jawab moral. Pengertiannya, tanggung jawab moral adalah kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hati nurani masyarakat atau prinsip moral bagi yang moral yang diyakininya. Seseorang hanya dapat dimintai tanggung jawab moral atas tindakan yang dilakukannya secara sadar, bebas, dan dengan pemahaman akan konsekuensi
Kemudian ada 4 syarat utama tanggung jawab moral, yaitu ini dia, kesadaran, consciousness, kehendak bebas, free will, pengetahuan, moral knowledge, dan kapasitas rasional, rational capacity. Jadi yang dimaksud dengan consciousness, kesadaran, adalah pelaku harus sadar akan tindakannya dan konsekuensi moralnya. Contoh, seorang dokter yang sadar bahwa kelalaiannya dapat membahayakan pasien. Kemudian terkait dengan free will, kehendak bebas, tindakan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena paksaan eksternal yang tidak dapat dihindari. Pegawai yang memilih melaporkan korupsi meski ada tekanan versus dipaksa atasan dengan ancaman fisik. Kemudian pengetahuan moral knowledge, pelaku memahami perbedaan benar salah dan norma yang berlaku. Kemudian pejabat yang tahu bahwa menerima suap adalah pelanggaran etik. Juga yang keempat, kapasitas rasional, rational capacity. Pelaku memiliki kemampuan kognitif untuk mempertimbangkan pilihan dan konsekuensinya. Orang dewasa sehat versus anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa berat. Jadi prinsipnya adalah tidak ada tanggung jawab moral tanpa kebebasan, tidak ada kebebasan tanpa kesadaran. Jadi ini cuma keterangannya, keterangan mengenai kesadaran tadi. Kesadaran itu maknanya, pengecualiannya. Kemudian yang free will, kehendak bebas, maknanya tingkat paksaannya. Jadi yang namanya free will itu jenis paksaannya, dampak pada tanggung jawabnya, seperti ini, nanti bisa dilihat sendiri. Juga pengetahuan moral knowledge, prinsipnya ignorantia juris non excusat, ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan diri dari tanggung jawab. Dalam konteks moral, ketidaktahuan yang disengaja tidak membebaskannya. Jadi Pak saudara-saudara, saya jadi ingat waktu zaman kuliah itu, kalau kita bicara semacam peraturan hukum, maka tidak ada, kalau hukum sudah ditetapkan, sudah dilaksanakan, tidak ada yang punya alasan saya tidak tahu. Semuanya diberlakukan namanya fiksi dalam hukum. Jadi semuanya harus dianggap tahu hukum tersebut. Ya. Ini sekedar sharing ada. Kemudian kapasitas rasional, rational capacity, pengecualiannya dan sebagainya. Nah, mari kita lihat perspektif filsafat tentang tanggung jawab moral. Perspektif filsafat. Jadi seperti diketahui, ada beberapa filsafat itu seperti ada deontologi, utilitarianisme, virtual ethics, dan etika diskursus Habermas. Jadi perspektif filsafat adalah yang deontologi, tanggung jawab moral berasal dari kewajiban rasional, otonomi kehendak dan kesadaran akan hukum moral universal. Prinsipnya itu ya, kalau yang deontologi. Kemudian yang utilitarianisme, tokohnya Mill, tanggung jawab dinilai dari konsekuensi, syarat, kemampuan memprediksi dampak tindakan bagi kebaikan. Ini agak filsafat ya. Jadi kita bacanya juga harus tenang, nggak boleh buru-buru. Ya. Baik, kita coba lihat lagi bagaimanakah sebetulnya aplikasinya hal ini di Indonesia. Aplikasinya satu,
etika profesi. Etika profesi ini seperti ASN, ada dokter, ada guru ya. Ada yang namanya kode etik profesi mensyaratkan kesadaran, pengetahuan dan kapasitas rasional. Jadi saudara-saudara, sekarang itu apapun jenis profesi, Anda tidak dengan serta-merta kemudian bebas, karena masing-masing profesi itu sudah ditetapkan kode etiknya, ya. Apa yang harus dilaksanakan, apa yang tidak boleh dan sebagainya ya. Jadi sehingga masing-masing profesi itu punya tanggung jawab korporasi ya, ini dia. Perusahaan sebagai persona moral dapat dimintai tanggung jawab jika keputusan diambil secara sadar dan manajemen. Ada alternatif etis yang tersedia. Kemudian dampak sosial lingkungan dapat diprediksi. Ini adalah tanggung jawabnya kerja profesi. Jadi biasanya sih yang kita sering dengar, ada banyak kasus adalah ketika ada suatu dokter melaksanakan malpraktek ya. Nah, kode etiknya lah yang berbicara kemudian. Pendidikan karakter ya. Jadi kemudian batasan dan kritik. Batasan dan kritik. Isunya adalah determinisme versus free will. Jadi kebebasan bergerak dan juga orang yang yang konsisten, komitmen, ketidaktahuan yang disengaja, tanggung jawab kolektif, konteks budaya. Studi kasus saya skip aja, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi tanggung jawab moral, kalau kita bicara mengenai tanggung jawab moral ini, maka bukanlah beban tapi martabat manusia. 4 syarat: kesadaran, kehendak bebas, pengetahuan moral, dan kapasitas rasional. Bukan sekedar kriteria teknis, tapi fondasi bagi kehidupan bermoral yang bermakna. Di era disrupsi dan kompleksitas, memahami syarat-syarat ini membantu kita menilai tindakan diri dan orang lain secara adil, membangun sistem etika yang manusiawi, dan memperkuat budaya integritas di tingkat individu maupun kolektif. Manusia bukan hanya makhluk yang bertindak, tapi makhluk yang mempertanggungjawabkan tindakannya. Bagus juga nih quote-nya. Disitulah letak kemuliaan dan beban moral kita. Jadi setelah itu kita lihat topik selanjutnya, topik yang lain, yaitu status perusahaan, konsep, jenis, dan implikasi hukum. Pengertian status perusahaan ini adalah kedudukan hukum suatu entitas bisnis ya, yang menentukan bentuk organisasi, tanggung jawab pemilik, pengurus, hak dan kewajiban hukum, kemampuan bertindak di hadapan hukum. Status perusahaan bukan sekadar label administratif. Ia menentukan siapa yang bertanggung jawab, sejauh mana, dan kepada siapa dalam seluruh aktivitas bisnis. Jadi disebutkan di sini adalah mengenai jenis-jenis perusahaan,
ada juga namanya perusahaan perorangan, ada yang namanya firma. Apakah ya, mudah-mudahan saudara-saudara familiar ya dengan istilah-istilah ini. Jadi ada yang namanya firma, ada yang namanya CV, ada yang namanya PT, perseroan terbatas, ada yang namanya koperasi ya. Ya, jadi koperasi. Jadi yang namanya koperasi itu ya, yaitu yang sekarang lagi ramai ribut tuh, koperasi merah putih. Jadi status hukumnya perusahaan perseorangan bukan badan hukum. Kalau firma juga bukan badan hukum. Persekutuan komanditer CV juga bukan badan hukum. Nah, PT ini baru badan hukum. PT koperasi juga badan hukum. Kemudian tanggung jawab pemiliknya, terutama yang tadi, yang koperasi dan CV ya, usaha sekutu aktif tidak terbatas sekutu pasif. Oke, terbatas sebesar modal yang disetor. Baik, mari kita lihat yang lain. Ya, ada perusahaan umum daerah dan ada BUMN. Mari kita lihat mengenai jenis-jenis status perusahaan di Indonesia berdasarkan bentuk badan usaha. Ya, ada dimaksud dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Ya, jadi kategorinya adalah usaha mikro, usaha makro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Berdasarkan kepemilikan modal, yaitu penanaman modal dalam negeri PMDM, kemudian 100% dari WNI, Badan Hukum Indonesia. Kalau jenis yang lain, penanaman modal asing PMA, modal sebagian atau sepenuhnya dari asing, misalnya Freeport Indonesia. Kemudian joint venture, kemitraan modal domestik dan asing. Proses penetapan status, nanti bisa Anda baca sendiri, sudah saya kategorikan. Hak dan kewajiban berdasarkan status badan hukum, ada bukan badan hukum, satu lagi usaha mikro atau kecil. Kemudian kewajiban perusahaan, jadi statusnya, semua status membayar pajak. Ini kewajiban ya, semuanya itu harus membayar pajak. Melindungi hak pekerja, karenanya dia harus punya BPJS upah minimum. Kemudian mematuhi regulasi sektor lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya PT terbuka, TBK, transparansi keuangan publik, tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance. Juga ada yang usaha berisiko tinggi, AMDAL, program CSR wajib, dan sistem manajemen K3.
implikasi status perusahaan. Jadi kalau ada ingin mendalami mengenai jenis-jenis perusahaan mungkin dibaca lebih jauh di dalam slide ini, nanti bisa bisa lebih mengerti lah. Akses pendanaan, studi kasus, ya oke. Tantangan dan solusi. Best practices. Lingkup tanggung jawab sosial. Jadi saudara-saudara sekalian, kurang lebihnya terkait dengan CSR tadi, juga tanggung jawab sosial, tanggung jawab juga tadi. Kemudian terakhir adalah mengenai jenis-jenis perusahaan, bisa dibaca lebih lanjut. Mungkin karena ini sudah hampir 1 jam, saya sudah mulai agak serak ini. Bentar. Oke, jadi sementara ini kuliah kita stop dulu. Saya memberikan kesempatan, siapa tahu ada yang bertanya, ada yang punya pemikiran ataupun pemikiran yang bisa di-share bersama dengan kita semua. Monggo silakan.